Kalau hidupmu diulang 366 hari lagi, kamu mau tetap jalani yang sama? Ini refleksi kehidupan yang bisa mengubah cara kamu melihat waktu. Pernah nggak sih teman-teman merasa kalau kebijaksanaan itu datang dari tempat-tempat yang nggak terduga? Nah, hari ini kita akan coba gali sumber inspirasi yang kelihatannya tenang, tapi sebetulnya kuat banget dari buku Siddik Nugroho 366 Refleksi Kehidupan. Kita kan seringnya cari kebijaksanaan atau inspirasi itu di tempat-tempat yang besar, yang luar biasa gitu. Tapi buku ini justru ngajak kita nanya, gimana kalau inspirasi terbesar itu malah tersembunyi di hal-hal yang sederhana di keseharian kita? Dan ini yang bikin menarik. Penulisnya sendiri ngaku kalau tulisan-tulisan terbaiknya itu lahir bukan pas direncanain, tapi justru dari momen-momen perenungan yang datang tiba-tiba. Ini kayak ngingetin kita ya, kalau kadang kita tuh cuma perlu berhenti sebentar dan merenung. Nah, dari ide itu kita masuk ke bagian pertama. Buku ini nunjukin satu kebenaran yang kuat banget. Refleksi yang paling dalam itu seringnya lahir dari momen-momen paling sulit pas kita lagi di tengah krisis. Contohnya nih, kita lihat deh satu cerita dari tanggal 2 Januari. Ceritanya ada sebuah keluarga yang lagi liburan tenang, tiba-tiba ketenangan itu hancur sama satu kejadian yang mengerikan. Coba bayangin, dalam hitungan detik, panik langsung mengambil alih. Dan disinilah kekuatan sebuah krisis. Semua hal yang nggak penting langsung hilang dan kita dipaksa fokus sama apa yang benar-benar berharga. Dalam kasus ini, ya sebuah doa untuk keselamatan. Justru di momen refleksi yang dipaksa sama rasa takut inilah, mata kita jadi kebuka. Pas kita diambang bahaya, kita baru disadarin lagi betapa tak pernilainya setiap detik kehidupan kita. Nah, ide soal menemukan kebijaksanaan lewat penderitaan ini juga digambarin dengan indah banget di sebuah cerita lain yang terinspirasi dari film klasik The Shawshank Redemption. Jadi kuncinya itu bukan cuma penyesalan, bukan, tapi kebijaksanaan yang lahir dari keberanian untuk melihat dirinya di masa lalu dengan jujur. Dan kejujuran itulah yang pada akhirnya membebaskan dia. Ini ngasih kita pesan harapan yang luar biasa ya, bahwa refleksi itu bisa membuka pintu menuju pengampunan dan kesempatan kedua, nggak peduli seberapa berat kesalahan kita di masa lalu. Oke, dari soal krisis, sekarang kita geser ke tema universal lainnya, cinta. Buku ini ngajak kita buat merefleksikan bedanya pesona yang cuma sesaat sama komitmen sejati yang benar-benar bertahan lama. Perbedaannya di sini digambarin dengan jelas banget. Pesona itu soal menerima dan perasaan yang kita dapatkan. Sedangkan komitmen itu soal memberi dan janji yang kita buat. Satunya fokus ke aku, yang satunya lagi fokus ke kita. Terus wujud komitmen ini di kehidupan nyata tuh kayak gimana sih? Ada satu kisah dari 17 Februari yang ngelukisin ini dengan cara yang menyentuh banget. Jadi, seorang pendeta melihat seorang bapak tua dengan lembut menopang dagu istrinya yang udah lumpuh selama 17 tahun cuma supaya istrinya bisa dengar khotbah yang dia bisikan. Itulah komitmen sejati. Nah, dari komitmen personal, refleksi ini membawa kita ke gagasan yang lebih luas lagi tentang tujuan hidup. Bahwa makna sejati itu ditemukan bukan dalam status, tapi dalam pelayanan kepada sesama. Buku ini nantang kita dengan pertanyaan yang cukup provokatif nih. Coba deh teman-teman, renungin sejenak jawaban kalian untuk pertanyaan ini. Jawabannya adalah, tujuan itu nggak terletak pada jabatan, tapi pada niat di dalam hati. Setiap pekerjaan, sekecil apapun, kalau dilakuin dengan tulus dan dedikasi, ternyata punya martabat yang setara. Oke, jadi apa nih yang bisa kita bawa pulang dari semua ini? Apa intisari pelajaran dari perjalanan refleksi kita barusan? Sebetulnya, pelajaran terbesarnya adalah ini. Dengan membiasakan diri untuk merefleksikan hidup, kita jadi punya kekuatan untuk mengubah setiap pengalaman kita, baik yang enak maupun yang nggak enak, menjadi semacam pupuk untuk kebijaksanaan kita sendiri. Dan sebagai penutup, buku ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang dalam banget yang terinspirasi dari Mahatma Gandhi. Pertanyaan ini bukan buat dijawab sekarang, tapi untuk direnungkan setiap hari. Warisan apa sih yang sedang kita bangun detik ini juga? 1 like itu tanda setuju, 1 share itu tanda peduli, dan 1 subscribe itu tanda kamu siap naik level. Dapatkan free ebook tentang bisnis dan pengembangan diri. Komen mau, nanti akan saya kirim linknya.